Intinya sebenarnya dalam bahasa Arab itu bahasa yang tidak bisa dihindari, baik sebagai bahasa agama dan juga sebagai bahasa pergaulan. Sebagai bahasa saya kira kita semua paham bahwa bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab, hadis Nabi adalah bahasa Arab, kitab-kitab Turas, asma intelektual Islam juga semuanya dalam bahasa Arab. Jadi bahasa Arab ini anak kue tidak bisa dihindari. Oleh karena itu kami sangat berharap IMLA ini atau Persatuan Dosen Bahasa Arab ini betul-betul bisa berkontribusi untuk meningkatkan kualitas pengajaran bahasa Arab di lembaga pendidikan, ya baik di perguruan tinggi maupun di lembaga pendidikan dasar menengah, karena ya signifikansi bahasa Arab itu sangat luar biasa. Kira-kira intinya. Secara nasional tren pendidikan bahasa Arab sudah mulai meningkat atau? Saya tadi mengatakan bahwa ada tantangan yang cukup besar karena bahasa Inggris misalnya ya setidaknya juga bisa sedikit mendegradasi interest masyarakat untuk belajar bahasa Arab, dan saya juga mengatakan bahwa memang ada sedikit penurunan kualitas pelajaran bahasa Arab, sehingga ini tantangan buat kita semua dan kita bisa bersama-sama kembali meningkatkan kualitas pelajaran bahasa Arab. Satu hal ya, bahasa Arab itu bahasa Al-Quran, bahasa hadis, kemudian bahasa kita Turas yang luar biasa sekali, dan dalam perspektif ke depan ini bahasa Arab adalah bahasa internasional dan pemakaiannya luar biasa banyak sekarang, dan kita harus menjadikan bahasa Arab ini sebagai sentral, terutama di Aceh. Aceh harus punya sentrum tamadun Islam yang berbasis bahasa Arab, dan ke depan kita berharap Aceh harus menjadi pelopor di Indonesia dan bahkan Asia Tenggara sedikit dalam rangka pengembangan bahasa Arab. Tantangan ke depan tentu sumber daya. Alhamdulillah alumni-alumni dan juga mahasiswa kita sudah kita perkuat dengan kemampuan bahasa Arab, dan mereka akan banyak yang kita kirim ke Timur Tengah, dan masa yang akan datang juga sudah banyak, ke depan lebih banyak lagi. Kemudian salah satu tantangan mungkin kita perlu memperkuat lab bahasa Arab. Kita sudah punya lab bahasa Arab, tapi tentu kita perkuat lagi, bahkan di setiap fakultas harus ada lab bahasa. Saya kira ini tantangan yang harus kita hadapi ke depan, apalagi dalam rangka globalisasi, bahasa Arab juga dipakai dalam media sosial, bukan hanya bahasa Inggris. Ini tantangan buat kita perkuat bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran. Pelopor UIN menjadi pelopor bahasa Arab. Saya kira salah satu langkah, saya sudah sampaikan juga pada Pak Dirjen, ke depan harus kita berbuat sumber daya, terutama kita akan mendatangkan dari Timur Tengah untuk menjadi native speaker dalam bidang bahasa Arab. Satu. Kemudian sumber daya kita juga akan kita perbanyak. Kemudian yang ketiga, fasilitas media. Kemudian buku-buku bahasa Arab harus kita perkuat. Kemudian metodologi pembelajaran, manhaj al-lughah al-arabiyah ini harus kita perkuat. Kurikulumnya, metodologinya, teknik evaluasinya. Saya kira dengan sistem-sistem modern ini kita akan mampu meraih sebagai pelopor bahasa Arab di Indonesia dan bahkan mungkin di Asia Tenggara. Oke.